tes sederhana untuk mengetahui kita kena gejala vertigo atau tidak itu namanya dengan tes Romberg, yaitu dengan cara kaki sejajar, silangkan tangan kanan, tangan kiri, kemudian merem. Ya, kalau kita kena gejala vertigo, biasanya dalam 30 detik ini kita akan bergoyang ke kanan. Atau tanpa sadari kita bergoyang ke kiri dan kita mulai panik. Biasanya juga timbul keringat dingin atau rasa mual. Ya, tetapi kalau teman-teman mau melakukan tes ini sebaiknya ada pendampingnya. Jadi kalau kita tiba-tiba jatuh kayak gitu, ada yang nyanggain. Ya, sebenarnya tes Romberg ini bisa digunakan dengan mata terbuka. Kalau mata terbuka aja kok kita udah goyang kanan, goyang kiri, berarti bukan gejala vertigo, tetapi ada gangguan di saraf kita, terutama di otak kecil. Nah, kalau ada gejala seperti itu, sebaiknya harus segera ke dokter saraf. Terus yang kedua ada tes Romberg yang dipertajam dengan cara ujung kaki kita ada di belakang ujung tumit kaki yang lain. Kuda-kudanya harus kuat dulu ya. Nah, kemudian ini. Nah, kita akan pastikan kita bergoyang ke kanan atau ke kiri atau tidak. Sebaiknya dengan teman ada di samping kita. Kalau keseimbangan kita bergoyang kanan, kita bergoyang ke kiri, kita kemungkinan kena gejala vertigo ya. Ya, itu tes Romberg sederhana dan dipertajam. Lalu ada tes juga untuk mengetahui kita itu vertigo kanan atau vertigo kiri. Namanya tes Fukuda. Yaitu dengan cara seperti tadi, kita tegak lurus, mungkin teman kita ada di depan kita, kemudian kita berjalan dalam posisi jalan di tempat dengan mata terpejam. Ya. Sampai 50 langkah kita hitung. Ya, kalau ternyata dalam 50 langkah tadi kok kita bergeser sudut kita, yang dari lurus kok kita bergeser ke kanan atau ke kiri, misalnya seperti ini. Nah, sudut deviasinya kalau lebih dari 30 derajat, itu kita kemungkinan kena gejala vertigo. Misalnya seperti itu. Ya, otomatis harus ada teman yang mendampingi untuk tahu ada pergeseran atau tidak. Jadi yang mengukur, yang mengkalibrasi itu teman atau pendamping kita. Demikian kalau ada gejala vertigo seperti itu dan sering kambuh, apalagi teman-teman misalnya melakukan pekerjaan yang di lapangan, apalagi yang misalnya naik-naik ke tiang listrik, ke bangunan dan lain-lain, ada baiknya ke dokter saraf. Karena bukan apa-apa, gangguan keseimbangan tersebut bisa mengakibatkan hal yang fatal ketika kita bekerja.